ketika pertama bertemu. I love you. Gadis tak terfikir olehku. Aduh, basah muka gue tuh malah. Hai, masih inget kita ya? Hai. Yang ku mau, kaulah yang ku inginkan, kaulah yang ku cari selama ini dalam hidupku, kaulah yang ku mau. Lo berdua ngeri banget deh kayak gak pernah ke Bandung. Apaan sih? Sirik aja deh lo. Kita tuh 6 bulan men gak kesini. Nikmatin dong. Ya Hidupku, Usir Kang Asep dari desa kita karena dia sudah melanggar peraturan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Tenang, sabar atuh. Saya tidak bisa menunggu Pak Kades. Pak Kades harus ambil tindakan. Karena ulah Kang Asep itu sudah merusak harga pasaran stroberi yang seperti yang kita sudah sepakati. Betul. Usir dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu tenang. Sabar. Sampai kapan Pak Kades? Wah, gawat ini mah ya. Seminggu yang lalu saya sudah lapor sama Pak Kades. Jawabannya tetap saja begitu. Selamat siang, Mbak. Ada apa ya Pak? Bisa dibuka kaca belakangnya bentar, Mbak. Oh iya Pak. Maaf, silakan bisa jalan kembali. Mobil Anda bukannya kami cari, Mbak. Iya Pak. Permisi Pak. Cepetan sini gawat. Itu di rumah Pak Kades. Iya, banyak orang demo. Ayo cepetan. Cuma kamu aja yang bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, cepetan ayo. Ayo. Lama. Lari aja lah. Duh, kumaha ya? Usir dia sekarang juga. Perhatikan nasib kami. Sabar. Usir Kang Asep. Usir dia. Bapak, Ibu tenang, sadaya tenang dulu, Bapak-bapak, Ibu, tenang, saya mohon teh tenang dulu. Ya. Sebenarnya teh kita pengen mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar berkumpul nanti malam di balai desa. Karena kita akan membicarakan masalah Kang Asep dan jalan keluar seperti apa. Saya teh juga sudah memberitahukan kepada warga tani yang lainnya. Tapi mungkin informasi belum kedengaran sampai bapak-bapak, ibu-ibu tahu sekarang ini. Belum. Maka dari itu, saya teh mohon dengan amat sangat kesabaran dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sampai nanti malam kita bertemu di balai desa. Kita akan membicarakan masalah ini sampai tuntas. Tas. Gimana? Setuju? Setuju. Ya, terima kasih kalau gitu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa silahkan pulang dan istirahat. Nuhun atuh kitu mah, hatur nuhun atuh Cep Jaka, hatur nuhun. Iya, sami-sami, Pak. Ayo, nuhun. Enggak. Jaka untuk kamu teh segera datang. Saya teh kebingungan menghadapi mereka, apalagi saya. Abah. Kang Jakanya suruh masuk dulu atuh. Biar Neneng buatin minum. Aduh, Neng, makasih, Neng. Tapi kayaknya Kang Jaka nggak bisa karena Kang Jaka harus balik lagi ke kebun. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak Kades. Mangga tuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Abah teh gimana sih? Bukannya suruh masuk dulu biar Neneng bisa ngobrol. Naon nih teh ngerakeun. Kapan-kapan kan bisa.
Janji-janji wae si Abah mah. Aduh Akang, itu kunaon rame-rame depan rumah Pak Kades. Itu masalah Kang Asep. Akang teh udah bilang tau gak dari dulu. Bikin koperasi supaya tidak terjadi hal seperti ini. Tapi kamu teh tahu sendiri warga sini, nggak ada yang mau. Terus kumaha tuh Kang? Ya nanti malam bakalan diselesain di balai desa. Ya mudah-mudahan aja ketemu jalan keluarnya. Ya mudah-mudahan ya Kang ya. Ini awal cerita tentang pencarian cintaku. Tak penting kan wujudnya, ku hanya ingin rasakannya. Apa jadinya bila cintaku ini. Gue Angel. Gue sahabatan sama Vivian dan Renata udah semenjak SMU. Gue gak tahu ya kenapa. Biarpun kita kuliah di tempat yang berbeda, kita masih sahabatan. Dan kita punya hobi yang sama loh. Sama-sama suka jalan dan gila banget sama yang namanya shopping. Kayak sekarang ini, liburan semester kali ini sengaja kita habisin di Bandung. Ya alasannya apalagi kalau bukan buat shopping. Tapi kalau mau jujur, shopping sebenarnya cuma buat topeng doang. Tujuan utamanya apalagi kalau bukan mengejar cowok-cowok di sini. Habisnya kita bertiga masih jomblo sih. Iya, ini juga bagus. Itu bapak-bapak badannya gede banget tapi ngambilnya baju cewek. Makasih Mbak, buat pacar saya ini. Mbak, maaf untuk toiletnya sebelah mana Mbak? Di belakang Pak. Oh iya, Mbak, saya titip dulu ya. Makasih Mbak. Ya, menang. Gue Nggak banyak banget. Belum aja ntar nyokap kamu. gue cobain yang ini ya. Oh iya, by the way lo udah pesan hotel belum? Udah kok, hotel milik. Keren dia tempatnya. Nanti pulang dari sini langsung sana aja ya. Panas nih gue. Iya. Iya, Ma. Iya. Vivi tahu kok. Tenang aja, iya. Udah capek tuh. Iya. Jadi deh, Ma. Ya. Oh. Aku ada di sini kok, Ma. Gak usah takut, Ma. Anak main banget sih lo. Bisa gak sih gak usah ngeledekin gue kayak gitu? Udah tuh nyokap gue emang kayak gitu. Gak bisa. Harus diledekin. Enggak. Yaudah deh, buruan ke hotel. Masa gue yang bayar lagi sih? Kupret 2, 3, 4, 5. Berapa Mbak? 650. Ya, 50. Makasih, Mbak. Mbak, sambil barangnya Mbak. Makasih. Kita ke hotel yuk. Panas nih gue. Nah, yaudah, bring. Yuk, oke. Wah, siapa dah? Mana narkoba yang kamu bawa? Ini barang yang kamu bawa. Kaulah yang ku mau, kaulah yang ku inginkan. Mbak, ini aku sama Vivian. Makan yuk, lapar gue. Jadi bilangnya geras, sekarang lapar. Lo gak ngerti deh gue. Ini udah jam berapa? Aduh, lapar banget gue. Ya udah, Mbak. Iya, nih. Mendingan taruh di kamar dulu deh di belanjaannya. Kalau pas-pas biar di mobil aja ya. Yaudah, gue tunggu di mobil, biar lama. Kita dulu berapa?
di mana barangnya? Siap. Barang sudah ditemukan, Pak. Mbak, tolong hubungin orang yang nginep di kamar 19. Baik, Pak. Ya, halo. Halo, ini sama Mbak Angel kan? Oh iya, siapa nih? Mbak, saya dari manajemen hotel. Mbak Angel sekarang lagi ada di mana? Oh, ini aku lagi on the way ke hotel. Ada apa ya, Mbak? Gini Mbak, di sini lagi ada polisi. Mereka minta konfirmasi soal narkoba yang ditemukan di kamar Mbak Angel. Narkoba? Ini Pak. Halo, selamat malam Mbak Angel. Saya petugas dari kepolisian. Aduh, mati gue. Mati. Dimatiin. Padahal kita mau minta keterangan sebagai saksi. Polisi nyariin kita. Serius? Kok bisa sih? Tolong hubungin mereka terus ya Mbak. Kalau mereka balik ke hotel, segera hubungi saya. Baik Pak. Gimana caranya sih sampai narkoba tuh ada di dalam kamar kita? Ya gue juga nggak tahu. Kalau Bang Doi masuk ke kamar, gue nggak tahu lah. Jangan-jangan itu barang bekas orang yang nginep sebelum kita. Aduh, gue nggak tahu deh. Yang ngerti gue iya kali nggak tahu gue. Kalau sampai keluarga gue tahu, nih gue bisa dicacak-cacak nih kayak begini caranya nih. Aduh, gue juga panik. Lo tenang dulu dong. Emang gue mau kayak gini? Gue juga nggak mau kayak gini. Aduh, narkoba lagi kasusnya, mati gue. Gimana kalau kita kabur? Kemana? Kita kabur ke keluar kota. Kita nyari tempat persembunyian biar nggak bisa dilacak polisi. Gimana? Iya bener juga sih. Oke. Cuma itu jalan keluarnya, Jel. Nggak mungkin kan kalau kita balik lagi ke hotel. Polisi pasti nggak bakal nyari kita terus. Selalu berdua deh. Udah puyeng nih. Ya jangan gitu juga. Waduh, gila banget nih. Telepon lagi gue dari hotel. Matiin, Jel, matiin. Udah buruan kabur. Matiin deh. Ya udah, handphone juga dimatiin dong. Kan orang hotel tahu nama handphone juga. Ya udah. Matiin. Jang. Ya Neng, aya naon? Kang Jaka teh mana? Kang Jaka nya duka atuh. Emangnya Ujang teh asistennya Kang Jaka? Biasanya kan suka barengan sama Kang Jaka. Ini teh udah nggak biasa, luar biasa. Si Demplon lagi sakit, kurang cairan. Nya kecuali Nih, buat isi bensin nih jemput Kang Jaka. kalau ada ini sih nya beres atuh. Ya udah tuh sana buruan pergi. Ya, Siap lah. bilangin ditungguin sama Abah ya. Iya, ready stock lah pokoknya mah. Ya udah buruan. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ujang, masuk atuh Kang Ujang. Itu Kang Jaka lagi makan tuh di dalam. Salma baru bikin pepes ikan sama sambal cobek loh. Enggak ah, Ujang mah udah kenyang. Ujang mah cuma pengen jemput Kang Jaka. Kang Jaka, dicariin Kang Ujang. Iya, bentar. Kang Ujang, itu Pak Kades tumben banget ya, sampai nyuruh nyamperin ke rumah segala. Bukannya rapatnya tuh baru dimulai jam 7 ya? Wah, kalau itu Ujang juga nggak tahu, Ujang juga nggak ngerti. Mungkin aja Pak Kades teh mau ngomongin ada persoalan gitu sama Kang Jaka. Bentar. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Kang Ujang dibayar berapa sama si Neneng? Hah? Neneng kan yang nyuruh Kang Ujang kesini. Udahlah ngaku aja Kang Ujang. Oh,
Atau Kang Ujang lebih milih pisau ini yang berbicara? Atau Salma nyuruh Kang Ujang pergi dari rumah ini sekarang juga? Nyepunten atuh. Sah. Ujang teh cuma dikasih segini sama si Neneng. Salma. Aya naon ieu? Pakai pisau-pisauan segala mah Kang Ujang. Biarin aja tuh Kang. Salma teh capek ya udah ngomong berkali-kali sama Kang Ujang supaya jangan pernah mau jadi macondanya si Neneng. Tapi apa buktinya? Masih aja tetap sampai sekarang. Dasar si berokokok. Kamu teh kenapa sih sama si Neneng? Kalau Kang perhatiin, kamunya teh sebel banget sama si Neneng. Pokoknya Salma tuh nggak suka sama Neneng, Kang. Ngambek euy. Kumaha tuh Jak? Tahu. Ayo cabut. Iya, ayo. Iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sareng ibu-ibu sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pertemuan kita yang menurut rencana diadakan di Balai Desa tidak jadi karena ada pertemuan ibu-ibu Dharma Wanita. Untuk itu pertemuan kita laksanakan di saung saya yang sangat sederhana ini. Tentunya bapaknya leres ya. Bangga selanjutnya Kang Jaka, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi menurut saya kita teh harus membangun koperasi di desa ini supaya tidak ada warga desa yang menjual hasil panen stroberi kita di bawah harga rata-rata yang sudah kita tentukan. Seperti apa yang dilakukan sama Kang Asep kemarin. Dan kita juga bisa mendapat keuntungan lain jika kita sudah memiliki koperasi di desa ini. Misalkan, bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membuka usaha, tapi dananya kurang. Atau mendadak butuh uang mungkin. Nah, tidak usah takut lagi. Karena kita bisa meminjam dari sana. Dan dijamin bunganya sangat kecil dan ringan. Gimana? Setuju? Setuju. Kang Jaka emang bener-bener hebat ya. Gak salah banyak orang yang suka sama dia. Kumaha atuh, kumaha. Kumaha atuh. Si Neneng dia. Jang, nanti kamu ke kebun kan? Nya atuh. Cuman Ujang teh lagi cuci motor dulu. Emangnya ada apa sih? Nih, Neneng buatin makanan kesukaannya Kang Jaka. Kasihin ya. Tapi nanti kalau Kang Jakanya nolak, kumaha Neng? Aduh, nggak mungkin. Neneng tuh tahu Kang Jaka tuh orangnya kayak gimana. Nggak bakalan mungkin nolak pemberian dari Neneng nih. Ini teh cuma nitip doang. Beres atuh kalau ada yang beginiannya mah impas. Ya udah tuh buruan nyuci motornya. Nya atuh nya. Cepetan kasih ya. Nya. Beneran? Nya. Beneran. Sungguh maksa. Nyuci motor heula atuh. Aduh. Denok. Denok. Demplon. Nih udah ada komisinya. Tenang aja. Alah. Cari kemana? Jak. Jak. Kamu teh mampir rumah dulu, pakai bawa makanan segala? Enggak. Ini teh titipan dari si Neneng. Katanya buat Kang Mas tercinta. Ini saya tuh udah nolak. Tapnya kumaha atunya. Saya tuh serba salah.
kamu makan aja sendiri. Selesai perkara. Kenapa jadi Ujang yang suruh makan? Jang, kamu kan tahu kalau si Salma itu nggak suka sama si Neneng. Kalau sampai dia tahu saya makan makanan dari Neneng, habis pisan, bisa didiemin. Salma, baru aja diomongin. Iya. Hebat. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kang Jaka, sok atuh ini cepetan dimakan, mumpung masih hangat. Cuci tangan dulu ya. Kang Ujang, atau ini dimakan juga. Sana lagi cuci tangan. Iya. Kang Ujang teh kunaon jalannya mundur-mundur gitu udah kayak kepiting. Ya, pengen aja jalan mundur. Kang Ujang? Oh, jadi ini teh masalahnya. Aduh. Ini pasti makanan dari si Neneng ya? Punten atuh Sal. Da Ujang teh cuma dititipin aja sama si Neneng. Ya kenapa mesti diterima tuh Kang? Pasti si Neneng nyogok Akang nih. Nyatu punten atunya. Puntennya asalnya. Ya, kumaha deui atuh. Kayak naon nih? Kang Jaka, denger ya. Salma nggak bakalan bikin masakan lagi buat Kang Jaka kalau sampai Kang Jaka terima nih makanan dari si Neneng. Iya, tenang tuh. Itu makanan dari Neneng. Akang udah suruh si Ujang habisin kok. Ya udah, biar Kang Ujang aja yang makan. Biar kena peletnya si Neneng itu. Sok habisin Ujang. Kaulah yang ku mau, kaulah yang ku inginkan. Aduh gila, penuh banget. Lah, di mana nih ya? Kebun stroberi. Wow. Gila, bagus banget. Vivian! Bangun, bangun! Ih, tidur mulu deh. Lihat deh. Nah, lagi di mana sih kita? Bagus kan? Di mana nih? Itu di kebun stroberi. Ini kita di Lembang. Setahu gue sih di Bandung Utara yang ada kebun stroberinya gini di Lembang doang deh. Lagian lo berdua pada tidur sih, kan gue nyetir sendirian ngantuk capek. Ya udah gue parkir aja di sini. Pas bangun nyangsangnya di sini. Tapi keren. Terus sekarang rencana kita gimana deh? Tenang aja, kalau tempat ini cocok buat kita, kenapa kita nggak sembunyi di sini untuk sementara? Iya, bisa juga sih. Gini, kita harus bikin alasan yang tepat biar penduduk sini tuh nggak curiga sama kita. Ya itu pasti, jangan kayak orang dikejar-kejar polisi kayak gini, iya nggak? Gimana kalau kita bilang sama penduduk sini kalau kita itu mahasiswa yang lagi PKL? Setuju. Aduh, otak lu kadang-kadang pintar juga ya. Ya udah, gimana kalau sekarang kita lapor ke kepala desanya? Oke, tuh. Apaan lagi sih? Tapi kan kita nggak punya surat-surat dari kampus, toh nggak mungkin sana kayak gini. Iya juga sih. Ya udah kita bikin aja surat di warnet. Mau gitu, gimana? Yuk. Aduh, buruan, kabur. Cepetan. Oi! Ya ampun, kunaon Akang itu tangannya? Oh, ini. Tadi pas Akang baru pulang dari kebun, di stopan ada mobil ngebut. Sat!
Kang menghindar aja, set, dubrak, malah jatuh. Itu teh gara-gara desa kita tuh jadi tujuan wisata, Kang. Banyak orang kota yang datang kemari, bawa mobil, udah gitu bawanya pada ugal-ugalan. Nggak semua orang kota kayak gitu. Udah masuk yuk. Obat ini. Masalah apa nih? Saksut. Alhamdulillah. Bapak selaku kepala desa di sini sangat senang hati dan bergembira serta membuka tangan yang selebar-lebarnya karena Neng Nugelis ini akan melakukan penelitian di desa Bapak. Si Bapak bisa aja gelis-gelis. Emang sih? Insya Allah suatu saat nanti hasil penelitian Neng ini dapat berguna bagi warga di desa Bapak ini. Amin. Nah, Neng nanti akan dipandu oleh Kang Jaka, ya. Kang Jaka adalah tokoh pemuda di desa sini. Wah. Nah, ini istri Bapak Nugelis Oge. Halo Bu. Silakan Neng diminum. Ibu tinggal ke belakang dulu sebentar ya. Iya, silakan. Bapak sekarang tinggal mengantar ke rumah Ibu Dedeh. Rumah Ibu Dedeh ini sudah dipersiapkan segalanya yang kira-kira akan dibutuhkan oleh Neng ini. Dan bisa menginap di situ, ya. Makasih banyak, Pak. Ayo atuh diminum lagi. Iya. Oh, sebentar. Bapak mau pamit dulu sama istri. Ya, Umi. Oh, iya, Pak. Malum sok cerewet. Jelsi. Assalamualaikum. Udah kita minum lagi aja abis ini. Kenyang tau. Makan. Abah teh gimana sih? Ngapain coba ngelibatin Kang Jaga segala sama mereka? Kalau misalnya mereka suka, gimana? Neneng anak Bapak Nugelis. Ayah wae. Neneng kalem. Mana mungkin. Hari gelis-gelis gitu seneng sama anak desa. Tenang kalem. Abang mah bukan ngebayang neneng, gimana sih? Aduh, eta budak. Punten. Mangga. Pak Kades. Oh, ini teh mahasiswi yang mau melakukan penelitian di desa kita ini, Pak Kades? Alhamdulillah betul Ibu Dedeh. Saya Renata, Bu. Angel, Bu. Saya Vivi. Makanya saya minta tolong dengan Ibu Dedeh. Kira-kira kalau mereka tidur di sini, tolong dipenuhi apa yang kira-kira mereka butuhkan. Bagaimana? Aduh, dengan senang hati Pak Kades, mangga. Mangga, Neng. Nah, Neng Angel, Vivian, dan Neng Renata, ini Ibu Dedeh yang mana insya Allah akan memenuhi segala kebutuhan kamu selama nginep di sini. Bagaimana? Iya, makasih. Insya Allah Pak Kades. Baiklah kalau begitu, kalian semua boleh istirahat sekarang. Nanti malam Bapak mau kenalkan oleh seseorang si Jaka, ya. Mangga Bu Dedeh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kades. Ayo tuh Neng, masukkan barang-barangnya. Ibu sudah siapkan kamarnya. Iya, Bu. Emang udah capek. Ayo barangnya dibawa yuk. Awewe dari Jakarta. Kapan datangnya, Neng? Tadi siang, Jang. Yang bikin Neneng kesel teh, si Abah pakai acara ngelibatin Kang Jaka segala. Kalau misalnya cewek-cewek kota itu suka gimana? Neneng teh cemburunya. Pokoknya Ujang teh harus bantuin Neneng ya. Awasin mereka. Nah, make Ujang atuh, Neng. Ini teh perintah si Abah. Oh. Sanggup nggak? Nih, ditutup mulut. Sanggup nggak? Atunya sanggup. Kalau ada beginian, semuanya pasti beres. Siap lah, pokoknya mah impas. Bener ya?
Nya. Demplon. Boteng bukan 2 minggu kalem. Akhirnya aman juga. Aman gimana sih lo? Sementara doang kali. Iya sih, kemarin sempat kepikiran. Gimana kalau nyokap gue tahu tentang ini? Lo tau kan nyokap gue punya penyakit jantung? Itu sih sama aja gue gak bunuh dia tau gak? Ya, gue juga sama. Narkoba lah kasusnya. Tuh abis deh gue. Sumpah ya, gue gak ngerti kita tuh ada di anta beranta mana. Signal gak ada. Hello apaan sih? Matiin gak? Siapa tahu ada SMS dari Jakarta. Aduh lo gak mikir ya? Polisi bakal ngelacak kita. Aduh, udah deh Jel, gak usah bawel. Lo kan tahu nama tengah gue siapa? Renata, handphone, Subagio. Ah. Bu. Ada apa ribut-ribut? Gak ada apa-apa. Lagi bercanda. Emang kayak gitu, Bu? Ya sudah tuh, dikirain tuh ada apa? Ari Neng-Neng ini mau pada mandi nggak? Entar aja, Bu. Ya udah, kalau nanti mau pada mandi, bilang sama ibu ya. Iya, Bu. Makasih. Lu sih. Lu. Matiin gak tidur mandi. Udah. Yaudah lu mandi-mandi aja. Matiin gak? Neng. Neneng. Neng. Umi tahu kamu tuh suka sama Jaka. Tapi mencurigai orang tanpa sebab itu tidak baik, Neng. Apalagi sama mahasiswi yang dari kota itu. Nenek gak curiga kok. Cuma waspada doang kan gak ada salahnya, Mi. Eleh Ari Neneng. Kalau kamu gak mau keduluan mah atuh baikin dulu si Salma. Si Salma teh bisa bantuin kamu untuk comblangin kamu sama si Jaka. Ini mah malah kagak. Kalian berdua teh malah musuhan tanpa Umi tahu apa penyebabnya. Mi, itu mah Salmanya aja gak suka sama Neneng. Asa teh asup karena utek atuh, Neng. Kalau Salma gak suka mah pasti ada alasannya. Ya, Bapak juga kurang tahu. Kang Jaka teh kuliahnya di mana, jurusannya teh apa. Tapi yang jelas, Bapak sering minta tolong sama Kang Jaka. Dia juga baik sama warga-warga di sini. Kang Jaka datang. Baru juga kita ngobrol masalah dia panjang umur. Jaka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, Buran, kabur. Cepetan. Hei! Jaka, perkenalkan. Ini teh mahasiswa yang Bapak ceritakan, ya? Renata. Jaka. Angel. Jaka. Vivi. Astagfirullahaladzim. Neneng. Punten, sebentar ya. Jaka. Dikit kek. Lo udah gila ya? Ini kampung, Vi. Beda sama di kota, lo main cium-cium orang sembarangan. Waduh, nggak beres nih anak nih. Kita bertiga bisa dikira cewek gampangan. Budaya kampung sama kota tuh beda, Vi. Oh, lo gak bisa bedain apa? Sorry. Bukannya gue bermaksud kayak gitu. Gue pengen akrab aja sama dia. Nggak tau yang dapet masalah. Ya gimana nggak dapet masalah? Lo cium-cium orang sembarangan, lo gila ya? Iya, gue tahu gue salah. Abah tuh lihat sendiri kan, gimana ulah mahasiswi dari kota itu. Mereka tuh bisa bawa pengaruh nggak baik buat penduduk di sini. Udah tau bukan muhrimnya main cium-cium aja. Si Neneng, Abah teh tahu, Neng. Mungkin saja itu kebiasaan orang kota, terbawa ke desa kita. Abah juga sudah menasihati mereka. Ya,
agar menjaga sopan santun dan tingkah laku selama di desa kita. Jangan dinasihatin doang atuh bah, ditegor. Si Neneng hari ngambek mah juga si Umi. Lo tau gak sih? Siapa cowok yang tadi siang hampir aja gue tabrak? Nggak tahu. Ya si Jaka itu. Serius? Mati gue mati. Ini, aduh, gimana kalau misalnya dia ngelapor polisi, dia nggak terima, terus kita bisa masuk penjara gara-gara tabrak lari. Aduh, ini sih namanya beneran aja kita bakal masuk penjara. Itu dia yang gue takutin. Ya nggak mungkin lah. Mungkin apaan sih? Dia tuh orangnya baik-baik, walaupun gue tadi ketemu cuma sekali. Gue tahu kok sifat dia baik, gak kayak gitu. Sotoy marotoy. Gue curiga deh sama lo. Lo suka sama dia? Kalau ya kenapa? Gue gak nyangka aja. Seorang Vivi suka sama anak kampung. Angel, kalau cinta tuh nggak usah dibeda-bedain. Kalau suka ya suka aja. Iya. Suka cinta apaan sih? Ini kita sembunyi nih di sini sembunyi. Lo pernah ngomongin Jaka. Heboh banget sih. Dia tuh. Aduh, udah. Lo pikirin gimana kalau misalnya kita bakal masuk penjara? Ini panennya setiap 1 tahun berapa kali, Bu? Kira-kira 4 kali. Ini 4 kali ya. Wah, aduh ini bagus banget ya, Bu ya. Ini boleh dicobain? Boleh. Silakan. Enak, Bu. Enak banget, manis banget. Nah, Kang, gimana nih menurut Akang perkembangan di kebun ini? Yang pasti sekarang kesejahteraan di desa ini sudah ada peningkatan. Kalau dulu mereka hanya mengandalkan dari penjualan stroberi, sekarang mereka bisa menjual jasa yang lainnya. Oh ya? Iya, seperti membuka usaha kedai kopi atau kedai makanan. Dan sekarang warga sini sudah ada peningkatan produk. Apa tuh, Kang? Seperti mereka sudah bisa membuat dodol dari stroberi Wow. dan minuman rasa stroberi khas desa sini. Bagus dong, Kang. Itu inovasi produk namanya. Mudah-mudahan teh peningkatan dari kesejahteraan di desa ini tidak membuat mereka lupa diri. Dan mereka tetap sadar kalau mereka warga desa yang baik, yang tidak konsumtif. Sebentar ya. Iya, Kang. Assalamualaikum Pak Kades. Iya. Ya, saya kesana sekarang. Iya, waalaikumsalam Pak Kades. Ada apa ya, Kang? Pak Kades, dia mau mengundang kalian semua makan siang di saungnya. Nanti kamu bilangin si Vivi sama si Rena. Ya. Ya. Ya, oke. Yaudah kalau gitu saya harus kerja dulu. Iya, Kang. Silakan. Ih, si Ujang. Nah, kalem. Rusak. Udah hati-hati atuh ya, Ge. Gimana itu si cewek-cewek kota? Aman-aman wae, terkendali. Maksud Neneng teh mereka ngegangguin Kang Jaka nggak? Ih, kan Ujang udah bilang aman-aman wae, berarti tidak ada yang perlu dicurigai. Benar. Nyaan masa Ujang atuh bohong sama Neneng. Ya udah tuh kalau gitu terus awasin ya. Siap. Ya udah tuh. Ujang duluan ya. Ya udah tuh. Ya. Makasih ya. Atuh. Ya. Duh, kamu di dewe nya. Tanggung ya makan. Si Ujang teh beneran deh. Ayo. Ayo, makan. Enak nih kayaknya, Pak. Iya, kebetulan istri Bapak ceritanya ingin menyambut Neng. Tapi punten lo ya, masakannya masakan kampung. Nggak apa-apa, Pak. Suka banget mereka sama makanan kampung. Ayo. Bu Kades teh kalau masak pasti enak. Sok, mangga. Bisa weh si Jaka mah emang luar biasa. Ayo. Tan. Ayo. Ini lalapan. Bagus buat kesehatan. Ayo. Iya, Pak. Ayo. Ininya. Tambah. Neng Vivi,
Neng Vivi ieu lauk asin. Aduh luar biasa teh. Ayo. Wah, ini favorit. Ayo. Tahu. Kok bisa nih? Seumur umur juga baru kali ini gue makan sayur. Kades tahu aja. Enak banget tuh. Luar biasa. Jaka, lapar gening. Pak Kades, saya permisi pulang dulu ya Pak ya. Perutnya sakit. Permisi semuanya. Saya juga ya Pak ya. Permisi Pak. Ya mangga. Saya juga, Pak. Iya. Teh kumaha si Jaka? Teruskeun we makan. Aneh anak kota mah. Sumpah ya, kalau tadi ada kambing, gue gak akan bisa ngebedain mana lo mana kambing. Lo makan sayur, Jo. Itu adalah sebuah mukjizat. Sediem gak lo? Gue lagi sakit. Seneng banget sih lo. Tahu nggak liat gue lagi apa sih, Pak? Alergi gue kambuh tau nggak? Untung aja obat gue gak ketinggalan. Aduh, Neng. Aku naon atuh nggak bilang sama Pak Kades kalau alergi sama makanan kampung. Kan nggak enak Bu kalau ngomong kayak gitu. Ya, tapi kan kalau akibatnya jadi seperti ini mah atuh mending jangan dimakan. Ya udah, nanti biar Ibu aja yang bicara sama Pak Kades ya. Iya Bu, makasih ya. Sok, ini diminum dulu obatnya. Minum ke kambing. Bercandaan anak Jakarta, Bu. Itu Bu, emang kayak gitu tuh Bu kelakuannya Bu. Anak-anakan. Oh, anak-anakan Bu. Kalau di Bandung mah anak-anakan teh dengan barudak. Kaulah yang ku mau, kaulah yang ku inginkan. Kang Eka, Ya. kenapa nggak mau kerja di kota aja? Sayang kan jasanya. Iya sih, tapi kalau semua orang desa pengen ke kota, yang ngurus desa ini siapa? Kang Jaka teh bukannya so idealis, Vi. Tapi menurut Kang Jaka, hidup harus berarti. Kalau misalkan Kang Jaka ngerasa hidup Kang Jaka berarti di sini, ya kenapa enggak? Vivi. Bentar ya. Bentar nih. Lu ngapain sih? Gantian. Lu kenapa mulu sama Kang Jaka? Bilang aja lu iri. Nih, pegangin deh. Tadi ya. Kita kesana aja ya, Kang? Ayo. Yuk. Hujannya teh sudah berhenti. Kamu udah berapa lama kerja di sini? Elsa, ngajakan gelut lain kau orang, hah? Kirain teh siapa? Neneng teh mau mastiin Ujang teh ngejalanin perintah Neneng teh. Atuh pasti, Neng. Tuh, lihat. Tuh buktinya. Au. Aduh, kenapa kamu? Aduh, sakit banget kakinya. Kenapa? Ih, tuh kan Jang, lihat sendiri kan, pasti dia cuma pura-pura deh, biar digendong sama Kang Jaka. Ini teh sebaiknya dibawa rumah Kang aja ya. Kita bawa ke rumah Kang aja. Kang tuh gak jauh dari sini. Udah, tenang. Jelek atuh jangan di buru ini gituin mukanya tuh. Kamu tolong bilang sama Bu Dedeh ya. Iya, baik. Aduh, sakit banget. Nah. Jalan. Pegang itu pelan-pelan. Dibopong aja, Kang. Tenang aja. Oh, itu gimana nanti kalau bisa tiba-tiba dia kena tumor gimana? Jalannya jangan kayak begitu. Pelan-pelan. Aduh. Kang bukannya dibopong aja sih. Berat. Tahu. Ada laki-laki gimana tuh nggak tahu bisa bapaknya perempuan. Aduh, juga dong. Sakit banget. Duduk. Duduk. Aduh, gimana nih? Naikin. Pelan-pelan. Maaf. Tahan. Coba lihat dulu. Au. Reh, tolong ya dipegang sebelah sininya. Akang biar coba bantu benerin posisinya yang salah. Kamu diapain? Udah, nggak usah makan. Tapi kamu teh harus tahan ya. Ini agak sedikit sakit, ya. Gue gak mau. Udah lu pegang bantu aja. Bismillah.
1, 2, 3. Sakit. Sorry. Aduh, kaki gue itu patah nggak tulangnya? Enggak, cuma sedikit kegeser aja. Tolong dikasih obatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Neng Angel Abah? Ah, kakina kaseleo. Malam ini biar dia tidur di rumah Kang Jaka. Masa malam-malam kudu bolak-balik ke rumah Bu Dede ngobatin Neng Angel. Kira-kira tuh. Abah teh kumaha sih? Mahasiswi dari kota itu teh bukan muhrimnya Kang Jaka. Kalau misalnya warga sampai tahu kan bisa jadi gunjingan. Neneng, anak Abah nu bager, nu cantik, nu jerita. Abah ngerti masalah itu. Tetapi kita harus melihat situasi dan kondisi Nala. Abah yakin si Kang Jaka tidak mungkin berlaku di luar-luar koridor agama. Hari warga desa juga pasti sepaham sareng Abah. Si Abah manusia teh bukan malaikat, Bah. Ada kalanya manusia teh hilaf. Itu tuh yang Neneng takutin. Anak orang juga nama cemburu. Neneng cemburu. Neneng Abah bukan dengerin omong Neneng. Neneng. Kalau Kang Jaka takut direbut sama anak-anak kota itu, ya harus berusaha tuh, Neng. Jangan ngeluh aja. Umi mah sama wae kayak si Abah nggak mau nolongin Neneng. Ari si gelis ku teu ngartos. Neng, serius nggak apa-apa di sini? Kenapa nggak di dalam aja? Dingin di luar. Udah nggak apa-apa, enak udaranya di sini. Oh iya, sebenarnya teh Akang juga bukannya nggak percaya sama obat-obatan modern, tapi ini kan di desa, lain di kota. Apa yang kita bisa pergunakan di sini untuk mengobati ya kita gunakan. Kayak contohnya kan sekarang banyak obat-obatan modern, tapi nggak mujarab. Justru yang tradisional dan herbal yang bisa mengobati penyakit. Gue percaya kok. Jaka, gue minta maaf ya. Gue udah buat lo celaka. Harusnya gue nolongin lo. Udah, nggak apa-apa. Si Vivi? Tuh kan, Angel kayaknya suka sama Kang Jaka. Gimana jadinya kalau Angel nginep terus di rumah ini? Gue harus berbuat sesuatu. Kang Jaka, gue bawa Angel ke rumah sakit aja ya, daripada infeksi. Oh iya, sok-sok atuh. Nggak apa-apa. Vi, udah deh nggak usah. Ini juga diobatin kok. Nanti kalau cacat, siapa yang mau tanggung jawab? Ya nggak usah lebay juga kali. Kan gue udah bilang gue nggak mau. Gue percaya sama Kang Jaka. Oh, ya udah. Kenapa nggak mau diajak ke rumah sakit? Nggak apa-apa. Pakai obat ini aja kayaknya lebih cepat sembuhnya deh. Aduh, Ujang mah nggak bisa bohong sama Kang Jaka. Ujang sama Kang Jaka tuh udah seperti saudara, beneran. Aduh, Jang, udah deh bilang aja kalau misalnya Abah yang nyuruhnya. Pokoknya mah nggak bisa, Ujang mah sekali nggak bisa, tetep nggak bisa. Nya bisa atuh. Bohong saudara mah saudara lah, bohong mah bohong. Ya nggak, apalagi ini tidak ada saudaranya. Tanggupnya? Tanggup. Beres. Ya udah. Urusan sip lah. Itu dong. I love you lah. Kaulah yang ku mau, kaulah yang ku inginkan. Masih sakit? Dingin banget lah kayak gini.
Akang teh mau kemana? Kok rapi pisan? Akang mau ke kota. Tadi malam teh si Ujang datang ke sini. Katanya Pak Kades minta tolong sama Akang. Minta tolong anterin si Neng ke kota. Kan ada Kang Ujang. Emang kudu Akang? Si Ujangnya ada kerjaan, makanya Akang yang disuruh. Udah, Akang jalan dulu ya. Kesorean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka tuh udah punya pacar belum sih? Belum teh. Masa belum? Dia kan cakep. Kang Jaka teh emang orangnya rada susah. Emangnya cewek yang kayak gimana yang dia cari? Kang Jaka teh pernah bilang katanya mau cari calon istri yang sama seperti almarhum Umi. Yang jago masak, bisa ngurusin rumah. Cuma itu? Yang ngomongnya sih cuma itu aja teh. Ya, gue bukan tipe ceweknya Kang Jaka dong. Boro-boro bisa masak, ngurus rumah juga gak bisa. Jaka tuh anaknya baik, Neng. Sejak ditinggal orang tuanya, dia teh mutusin untuk tinggal di desa. Untuk mengurus perkebunan stroberi peninggalan orang tuanya. Memangnya kenapa? Ibu tahu, Neng teh senengnya sama Jaka ya? Ibu bisa aja. Iya, nggak usah malu-malu sama ibu mah, Neng. Ibu nggak keberatan kalau Neng perlu bantuan ibu. Pan Jaka teh keponakan ibu. Jadi ibu tahu persis perempuan seperti apa yang Jaka sukai. Yang bener, Bu. Iya. Gimana nih? Gue terima gak ya tawaran Bu Dede? Gimana, Neng? Mau dibantu nggak sama ibu? Sebelumnya, terima kasih ya, Bu. Iya, Neng. Ibu mah seneng aja kalau Jaka dapetin jodoh orang kota seperti Neng. Cantik. Rumah damang. Damang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Neng Angel, bagaimana kakinya sudah sembuh? Udah mendingan kok, Pak, bengkaknya. Ini berkat ramuan Kang Jaka. Aduh, si Jaka mah bisaan wae. Tahu dari mana belajar ramuan teh? Sama, Kang Jaka ya? Tadi bukannya teh Bapak nyuruh Kang Jaka pergi ke kota nemenin si Neneng? Ke kota? Oh, iya. Bapak lupa. Bapak kembali ke kantor saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini pasti kerjaannya si Neneng. Kang, maaf ya jadi ngerepotin. Neneng teh jadi nggak enak. Habis Abah yang nyuruh. Tidak apa-apa tuh, Neng. Akang teh tidak keberatan sama sekali. Mungkin Pak Kades teh takut kalau misalkan Neneng pergi ke kota sendiri. Maklum, Bandung teh udah berubah, nggak kayak dulu. Iya sih, Kang. Maaf, Kang. Itu ada sisa mie di bibir Akang. Punten. Sok dilanjutkan itu dimakan ya. Nih, oleh-oleh. Salma teh nggak butuh oleh dari Akang. Salma perlu bicara sama Akang. Besok bicara. Akang teh sadar nggak sih udah dibohongin sama si Neneng? Ngebohongin apa? Tadi pagi tuh Pak Kades datang ke sini nyariin Akang.
Terus Salma bilang aja kalau Akang teh pergi ke kota nemenin si Neneng disuruh Pak Kades. Tapi kayak Pak Kades nggak tahu apa-apa tuh soal itu. Ini pasti kelakuannya si Neneng nih. Salma, kalau teh emang si Neneng bohongin Akang, emangnya kenapa? Itu tandanya Neneng tuh bukan perempuan yang baik buat Akang. Akang teh yakin, pasti ada alasan lain kenapa kamu gak suka sama si Neneng, ya kan? Pokoknya Salma teh nggak suka, Kang. Berapa kali teh Akang harus bilang sama kamu, gak usah musuhan sama orang, gak ada untungnya. Lebih baik teh kita tanamkan kebaikan, karena cuma yang namanya kebaikan yang bisa menghindarin kita dari yang namanya penyakit hati. Ya udah, kalau Akang masih maksa mau jalan sama si Neneng, sok jalan gih. Tapi Akang jangan marah ya. Kalau Salma udah nggak mau nganggap Akang sebagai kakak Salma lagi. Salma. Jak. Mendingan gue aja deh ngomong sama Salma. Makasih Angel. Iya, gue jalan dulu ya. Salma, ini aku Angel. Masuk teh. Sebenarnya ada apa? Dulu Neneng teh sama Salma pernah sahabatan teh. Kita sekolah di satu SMA yang sama. Kuliah juga di satu kampus yang sama teh. Kalau kayak gitu kok musuhan? Ceritanya panjang teh. Yang jelas Neneng udah ngehianatin Salma. Dulu kita suka sama cowok yang sama teh. Namanya Aji. Bahkan kita sepakat untuk bersaing secara fair. Tapi ternyata Salma yang beruntung ngedapetin hatinya Aji teh. Dan Nenek gak bisa terima. Nenek suka ketemu sama Aji tanpa sepengetahuan Salma. Pura-pura nebeng pulang, minta dianterin ke toko buku. Pokoknya banyak yang dilakuin sama Neneng supaya bisa ketemu sama Aji. Sampai suatu ketika Salma mergokin mereka berdua lagi mesra-mesraan teh. Neneng, ini teh apa-apaan kalian pakai pegang-pegangan tangan segala? Oh, jadi ini teh jawabannya kenapa kamu susah banget dihubungin sama ini, Ji. Salma, dengarkan dulu penjelasan aku. Udah lah, Ji, apa lagi yang perlu dijelasin? Semuanya udah jelas. Kalian berdua ngehianatin aku kan? Salma, denger dulu, kamu teh salah paham. Udahlah, Neng. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Aku gak nyangka ternyata sahabat aku tega ngehianatin aku sendiri. Salma! Salma! Gimana tuh? Walaupun pada akhirnya mereka putus, tapi tetap aja Salma nggak bisa maafin Neneng. Sal, kalau misalnya ada cewek lain yang suka sama Kang Jaka, menurut kamu gimana? Sahat teh? Ya ada deh, tapi cewek itu belum bisa masak, bersihin rumah juga nggak bisa. Kan bisa belajar atuh teh. Iya juga sih. Kamu mau nggak ngajarin aku masak? Jadi maksudnya cewek itu teteh? Ya ampun, teteh. Salma mah nggak keberatan sama sekali. Salma malah senang kalau teteh suka sama Kang Jaka. Kamu yang benar. Iya. Makasih banget ya.
Sama-sama teh. Kalau dipikir-pikir ya, saya mah yang jadi korban. Aduh deh. Ya kalau nggak ngejalanin perintahnya si Neneng, orang teh kena. Tapi kalau ngejalanin, saya teh kena semprot sama si Salma. Nyaan, nya kayak inilah, kayak makan buah si malakama. Oh nya, ngomong-ngomong, ari perasaan maneh sama si Neneng teh kumaha? Saya teh sebenarnya naksir sama si Neneng udah lama, Jang. Tapi perasaan ini saya pendam. Seiring permusuhan mereka berdua, si Neneng dan si Salma, saya heran. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa nggak ceritain aja tuh sama si Salma? Maka dari itu, Jang, saya teh nggak mau nyakin perasaan si Salma. Apalagi almarhum Umi pernah berpesan kepada saya, tolong jaga Salma baik-baik. Berarti nya kita teh sama-sama tah makan buah si malakama. Nya. Abah teh kumaha sih? Bukannya nolongin Neneng malah nyalahkeun. Neneng, Abah teh paling tidak suka kalau nama Abah dibawa-bawa untuk berbohong. Apalagi permasalahan si Jaka. Coba kamu bayangkan, Neneng. Abah teh sampai galagapan ditanya sama si Neng Salma. Astagfirullahaladzim. Ari jabatan Abah teh jabatan amanah untuk kebaikan kepada masyarakat, bukannya untuk berbohong. Mending ngalieureun wae. Ari Neneng mah aya wae sih. Jak, saya teh punya usul. Sok lah, saya mah rela jadi pengantar pesannya buat si Neneng. Yang benar kamu, Jang. Hih, manyatanya tuh Ujang teh bohong. Emangnya Ujang teh aja tambang pembohong apa? Kamu teh pasti bercanda. Beneran. Serius, Jang? Serius atuh ih. Bolehnya? Boleh deh, Jang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, punten Jaka. Hilap, Jang. Ya. Sakit nih semua. Si Angel nggak mau pulang dari rumahnya Kang Jaka pakai alasan inilah itulah. Sekarang Vivian lagi pakai acara tebar pesona. Maunya apa sih? Misinya tuh apa di desa ini? Kayak gila ya. Nggak ngerti. Kumaha teh si Akang handphone pakai ketinggalan segala. Neng. Ya udah tuh, Jaknya. Ujang tinggal. Ujang duluan. Atur nuhun ya, Jang. Nya, sami-sami. Makasih ya. Mun. Mangga tuh. Maaf, Neng. Tadi teh handphone Akang ketinggalan. Untung diingetin sama si Ujang. Iya, nggak apa-apa, Kang. Neng, kita teh mau sampai kapan ya gini terus ya? Coba kamu teh nggak bermusuhan sama si Salma. Iya, Kang. Semua ini tuh emang salah Neneng. Kang, kalau misalnya
Neneng temuin Salma, menurut Akang teh gimana? Kamu teh siap menanggung resikonya? Siap, Neneng juga siap kalau dimaki-maki sama Salma. Ya udah. Kalau memang ini kemauan kamu, sok temui si Salma. Mudah-mudahan teh si Salma bisa memaafkan. Kamu nggak perlu ke rumah segala. Saya teh nggak akan pernah maafin kamu, Neng. Salma, kamu teh tahu dari mana Kang di sini? Salma teh kecewa sama Akang. Akang teh udah nyakitin perasaan Salma. Salma, aku minta maaf ya. Semua teh salah Neneng. Tapi tolong, jangan hukum Kang Jaka. Kamu nggak ada hak yang ngatur-ngatur aku, Neng. Kang Jaka. Sekarang Kang Jaka pilih. Mau tetap pacaran sama si Neneng? Atau masih mau aku anggap sebagai kakak aku? Salma! Salma! Salma, kalau teh emang si Neneng bohongin Akang, emangnya kenapa? Itu tandanya Neneng tuh bukan perempuan yang baik buat Akang. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Salma memberikan aku pilihan yang sulit. Nggak ada hak yang ngatur-ngatur aku, Neng. Kang Jaka. Sekarang Kang Jaka pilih. Mau tetap pacaran sama si Neneng? Atau masih mau aku anggap sebagai kakak aku? Kaulah yang ku mau, kaulah yang ku inginkan. Mak, aku gak nyangka deh. Ternyata seleranya aku sama Kang Jaka samaan loh. Loh, Teteh suka juga sama gurame bumbu kuning? Ya iyalah, aku suka banget. Syukur ya, Teh. Kata orang tua mah bilang ya, kalau dua orang punya selera yang sama, itu tandanya mereka berjodoh. Kamu setuju aja. Ini kayaknya ada yang kurang deh. Piringnya kita ambil dulu yuk. Ya ampun, yuk. Udah siap semua kan ya? Iya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata teh benar pilih Akang. Kalian pasti masak gurame. Iya kan? Ini Teh Angel yang masak. Masa sih? Akang teh kumaha, dikasih tahu malah nggak percaya. Salma teh seneng banget kalau ngeliat Akang tuh punya calon istri yang kayak Teh Angel. Dijamin deh setiap hari bakalan muji-muji terus sama masakannya. Ya udah dicobain dulu nih makanannya. Yuk, sok, makan bareng-bareng yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau dari suaranya Akang teh udah hafal ini pasti si Vivi. Masuk sini, Vi. Nih, sekalian cobain masakannya si Angel. Tuh. Kita makan bareng-bareng. Sekalian cobain masakannya si Angel. Biar kamu ya, sebentar. Kenapa ya? Ini Teh sumber masalahnya, Kang. Ternyata si Teh Vivian suka juga sama Akang. Salma, kamu teh tetap maksa supaya Akang nikah sama si Angel? Gue
tuh bener-bener gak ngerti sama lo berdua. Kecewa banget tau gak sih gue? Lo berdua masih inget gak? Misi kita datang ke desa ini tuh apa? Hah? Ini malah heboh ngerebutin Kang Jaka. Kita tuh lagi terancam. Sekarang gue mau balik ke Bandung. Gue mau nyerahin diri ke polisi. Jangan, Re. Jangan, Re. Kasih gue satu alasan. Kenapa gue gak boleh nyerahin diri ke polisi? Jawab. Lo berdua tuh egois, tau gak? Ya kita bisa kan ngomong baik-baik. Ngomong aja sama tangan gue. Salma teh mau minta maaf sama Akang. Salma teh cuma pengen lihat Akang tuh punya calon istri yang terbaik, Kang. Sekarang teh terserah Akang aja. Kalau Akang emang suka sama si Neneng, Salma nggak akan ngelarang Akang lagi. Terima kasih ya, Sal. Udah gak usah nangis. Siapa teh yang nangis? Cengeng. Enggak. Serius, Pak? Jadi saya sama teman-teman saya tuh nggak salah? Siapa yang menuduh kalian? Lagi pula pemilik narkoba yang narkobanya terbawa di tas kalian sudah kami tangkap. Waktu itu kami mau meminta kalian sebagai saksi, tapi kalian malah kabur. Ya udah kalau gitu sekarang saya pamit. Saya mau kasih tahu teman-teman saya yang ada di Lembang. Mari. Makasih ya, Pak. Ya, lain kali hati-hati ya. Iya, Pak. Kita emang salah, Vi. Kita tuh udah buat kena kecewa. Iya, gue tau kita egois banget. Iya. Gimana kita nyusulin Rena ke Bandung? Sekalian kita nyerahin diri ke polisi. Daripada kita dikejar-kejar kayak gini. Ya mendingan gitu sih. Yaudah sekarang aja yuk. Jal! Jal! Oh my God, gue punya berita bagus! Kita bertiga tuh gak bersalah! Maksudnya? Jadi gini, tadi Pak polisinya bilang sama gue, katanya pemilik tas narkoba itu udah ketangkep. Serius? Serius? Pagi juga ini udah. Ibu, punten nggak ganggu. Ini ibu cuma mau ngasih tahu. Tadi di jalan ibu ketemu sama Pak Kades. Pak Kades ngundang Neng untuk datang ke rumahnya nanti malam. Katanya ada acara syukuran, Neng. Ntar saya sama teman-teman saya datang, Bu. Bener ya? Ya udah tuh. Kalau masih ngantuk mah istirahat lagi. Sok, enggak? Iya. Gimana mau tidur lagi? Ini udah kebangun, susah tidurnya. Suka nggak ngertiin orang deh. Dawan. Alhamdulillah, Bang. Nyantai ya, nyantai. Waalaikumsalam. Aduh. Iya, Neng nugelis. Bapak teh bahagia. Bunga. Neng bisa datang ke acara syukuran Bapak. Pak, kalau boleh tahu ini ada acara apa ya? Wah, pan acara tunangan, Neng. Neneng maksudnya? Atuh, pan putrinya Bapak satu-satunya si Neneng teh. Sama siapa, Pak? Wah, kita mah gampang dah. Yuk, masuk nanti tahu di dalam. Ayo. Ayo, aduh, yo mending gelis-gelis pisan, alhamdulillah. Nah, ayo masuk. Mangga. Tah, eta tunangan anak. Kang Jaka.
pada bengong. Ayo masuk atuh. Masuk ayo. Ayo. Ya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana, alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Adapun rencana undangan saya serta keluarga kepada bapak-bapak sareng ibu-ibu adalah untuk meresmikan pertunangan antara putri saya nu cantik jelita si Neneng sareng pemuda nu perkasa Kang Jaka. Nah, untuk selanjutnya bapak sareng ibu-ibu mohon pidoana nu restuna nu tulus dan ikhlas. Lo nyadar gak sih? Ternyata kita cuma kegiatan doang ya? Ya, lu baru sadar. Kita tuh ngelakuin apa aja tuh gak sih? Gila banget, nggak tahu ya si Jaka tuh lebih milih si Neneng, lebih suka sama Neneng daripada kita. Lu kurang cakep kali. Tapi bener ya, yang kalau gue inget-inget, gue malu sendiri. Gila banget. Terus kalau udah kayak gini kita ngapain di sini? Balik aja. Lagian kan misi kita di sini udah selesai. Kali ada misi. Iya sih, tapi emang juga nggak ada kerjaan juga sih di sini. Mending baliknya nggak? Iya. Mungkin nggak ya? Kita bakal dapet cowok yang kayak Kang Jaka kayak gitu. Oh my god, Vivi, lo nggak bisa apa berhenti berharap gitu, nggak usah berhayal. Halal babu banget deh. Emang dia kan jadi babu. Aduh, gacak deh kita belajar gak jelas. Kang Jaka, makasih ya untuk semuanya. Tapi maaf ini aku belum bisa cerita banyak kenapa aku sama teman-teman bisa di sini. Tapi insya Allah kalau misalnya ada waktu kita bakal main-main kesini lagi ya. Pasti. Silahkan. Neng, kamu beruntung banget. Ya kalau boleh jujur aku sama Vivi juga iri sama kamu. Kali gitu cuman iri. Teteh Maya ya wahe. Kalau gitu kita bertiga pulang dulu ya. Tapi ingat kalau misalnya nikah undang-undang kita. Iya teh itu mah pasti atuh. Jadi kita jalan ya sekarang. Terima kasih semuanya. Bentar. Ini ada oleh-oleh. Makasih. Baik banget. Hati-hati di jalan. Hati-hati teh. Pegang. Ya Allah. Alah. Eta meureun bakalan jodoh Ujang teh. Nya, pengadanya cocoknya.